Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana bilisanin arabiyyin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Mengawali khutbah kita pada siang hari ini, rasanya tiada kata yang lebih pantas untuk kita ucapkan, tiada kata yang lebih patut untuk kita sanjungkan, melainkan marilah kita bersama-sama untuk mempersembahkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Azza wa Jalla. Allah Tuhan yang maha pengasih tak pilih kasih, yang maha sayang terhadap yang ia sayang, yang mana berkat izin, pertolongan serta nikmat daripadanya juahlah. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita semua bisa berkumpul dalam majelis yang penuh dengan barokah di masjid yang kita cintai ini, dalam rangka tentunya kita melaksanakan salah satu kewajiban kepada Allah, yakni dengan kita melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Kita sama berdoa kepada Allah, ma'asyiral muslimin, jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Semoga apapun yang kita lakukan, khususnya rangkaian Jumat kita pada siang hari ini, semoga akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai suatu rangkaian amal ibadah kita yang makbul, yang diterima di sisinya, sehingga pada saat kita kembali menghadap kehadiratnya kelak, semoga Allah Subhanahu wa taala akan berkenan untuk menjadikannya sebagai tambahan bekal buat kita semua. Salawat beriring salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda junjungan kita Nabiul Karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat serta para pengikutnya hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dalam kesempatan berkhutbah pada siang hari ini, selaku khatib tentunya tak lupa pula saya berwasiat kepada kita semua dan kepada diri saya pribadi khususnya untuk marilah kita senantiasa berupaya, berusaha dengan sekuat kemampuan yang Allah karuniakan kepada kita untuk kita selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan bekal iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala inilah, ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, harapan kita, keinginan kita untuk memperoleh hasanah di dunia wa hasanah fil akhirah, kebaikan dan kebahagiaan di dunia serta kebaikan dan kebahagiaan di akhirat. Sebagaimana doa yang sering kali kita munajatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang berbunyi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, insyaallah akan bisa kita raih. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Adapun judul atau tema khutbah kita pada siang hari ini yaitu pesan kehidupan dari malaikat Jibril alaihi salam. Untuk ini, ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, akan saya ketengahkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dan Al-Hakim dari Sahal bin Sa'ad. Dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atani Jibril alaihi salam faqala ya Muhammad isma syi'ta fa innaka mayyitun wa ahbib man syi'ta fa innaka mafarikuhu wa amal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Thumma qala ya Muhammad saraful mu'min qiyamuhu bil lail wa izzuhu istighna'uhu 'anil nas, yang artinya telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah datang kepadaku malaikat Jibril alaihi salam, lalu dia berkata, wahai Muhammad,
hiduplah sesukahmu, akan tetapi ingat bahwa sesungguhnya engkau akan mati. Cintailah siapa saja yang engkau suka, akan tetapi ingat bahwa sesungguhnya engkau akan berpisah dengan yang engkau cintai tersebut. Dan berbuatlah sesukahmu, akan tetapi ingat bahwa sesungguhnya engkau akan diberi balasan karenanya. Kemudian malaikat Jibril melanjutkan nasihatnya. Dia berkata, wahai Muhammad, kemuliaan seorang mukmin adalah berdirinya dia pada malam hari untuk sholat malam, dan keperkasaannya adalah ketidakbutuhannya terhadap manusia. Ma'asyiral muslimin, jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Hadis ini berisi wasiat penting yang disampaikan oleh makhluk paling mulia di langit, yang ditujukan untuk manusia terbaik di muka bumi, Nabi Muhammad SAW. Hadis ini berisi 4 prinsip atau 4 pesan dari malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yang intinya tentunya adalah untuk kita umatnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Adapun pesan pertama dari hadis ini, hiduplah sesukahmu, tapi ingat engkau pasti akan mati. Secara sederhana, ma'asyiral muslimin, jamaah sholat Jumat rahimakumullah, konsep dasar manusia dirumuskan dalam satu kalimat, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Konsep ini, ma'asyiral muslimin, jamaah sholat Jumat rahimakumullah, memang kelihatannya sederhana, tapi menjawab persoalan penting yang dimiliki seorang anak manusia tentang dari mana dia berasal dan akan kemana terakhir berlabuh. Manusia, ma'asyiral muslimin, jamaah sholat Jumat rahimakumullah, tidak seperti robot yang tidak memiliki kebebasan selain mematuhi setiap perintah pembuatnya tanpa membantah. Tapi manusia berbeda. Meski tujuan awal diciptakan untuk ibadah, tapi manusia dibekali akal dan naluri. Akal inilah yang seringkali memiliki agenda sendiri ketika melakukan suatu perbuatan, bahkan tidak jarang yang bertentangan dengan misi penciptaan dirinya sendiri. Untuk merealisasikan tujuan penciptaannya itu, akal dibantu oleh kitab suci yang dibawa oleh para utusan Allah, yakni Nabi dan Rasul. Ma'asyiral muslimin, jamaah sholat Jumat rahimakumullah, maka kata ismasita fa innaka mayyitun menunjukkan peran dan kemampuan akal kita untuk bisa berbuat apapun, bahkan untuk melakukan sesuatu yang sejatinya itu menyimpang dari tujuan diciptakannya manusia. Tapi di sisi lain, seorang manusia dihadapkan pada satu kenyataan yang tidak bisa dibantah, dia pasti akan mati. Atau dalam kata lain, pesan ini menggiring kita untuk berpikir sesuai alur logika sunatullah. Fa'idha ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tiap-tiap umat mempunyai batas waktu, atau yang dalam Al-Quran disebut dengan istilah ajal. Maka apabila ajal atau batas waktu itu telah menemui mereka, mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun, dan tidak pula mereka dapat untuk memajukannya. Quran surah Al-A'raf ayat ke-34. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, manusia memang diberi kemampuan akal yang hebat. Dengan itu dia bisa bebas untuk melakukan apapun. Tapi jangan lupa, ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, bahwa kematian pasti hadir menjemput, dan nasib setelah kematian manusia itu berbanding lurus dengan perbuatannya di dunia. Semangat atau tidaknya dia beramal soleh juga sebanding dengan keyakinannya pada sesuatu yang gaib, yang tak kasat mata, seperti adanya alam barzah atau alam kubur, yaumul ba'ats atau hari kebangkitan, yaumul hisab hari perhitungan amal, hari kiamat, adanya surga dan neraka, dan seterusnya. Semakin tebal keyakinannya, semakin dia beramal soleh. Begitu pula ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, sebaliknya, semakin tipis keyakinan atau keimanannya, maka akan semakin sedikit pula semangatnya untuk beramal soleh. Pesan yang kedua, cintailah siapapun yang kau kehendaki, akan tetapi kau pasti akan berpisah dengannya. Cinta adalah sebuah kata yang sulit dicari definisinya, tapi bisa dirasakan kehadirannya. Di satu sisi, cinta bisa menjadi penguat dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sisi lain,
cinta juga bisa menjerumuskan kita dalam jurang kedurhakaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang adalah budak bagi yang dicintainya. Atas nama cinta dia akan melakukan apapun agar yang dicintainya ridho kepadanya. Semakin besar cinta seseorang kepada sesuatu, maka seperti itulah dia akan merasakan sakitnya ketika dia berpisah atau ditinggalkan oleh sang kekasih yang dicintainya. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, maka menarik untayan nasihat dari Ali karamallahu wajhah sebagai berikut untuk kita renungi. Ahbib habibaka haunamma asa ayyakuna baghidaka yaumamma wa baghidaka haunamma asa ayyakuna habibaka yaumamma. Cintailah apa yang kau cintai itu sekedarnya saja, sebab boleh jadi sesuatu yang kau hari ini cinta besok akan menjadi sesuatu yang sangat engkau benci. Dan bencilah sesuatu yang kau benci itu ala kadarnya saja, sebab boleh jadi sesuatu yang hari ini engkau sangat membencinya besok akan menjadi sesuatu yang sangat engkau cintai. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, seorang muslim harus menjadikan puncak cinta dan seluruh ambisinya hanya ditujukan untuk Allah semata. Kalau dia sudah sampai pada derajat itu, maka dia tidak akan pernah kecewa terhadap urusan dunianya. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, ini pesan yang kedua. Selanjutnya pesan yang ketiga dari hadis di atas tadi, berbuatlah sesukamu, tapi semua perbuatan akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semenjak seorang anak masuk pada usia baligh, maka otomatis ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah dia menjadi mukallaf. Mukallaf artinya terkena beban kewajiban. Berarti setiap apapun yang dia lakukan akan ada pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Sekecil apapun kata Allah kebaikan yang kalian kerjakan, yang dikerjakannya, niscaya dia akan melihat balasannya di sisi Allah. Sebaliknya, sekecil apapun kebaikan, kejahatan yang dilakukannya, niscaya dia juga akan melihat balasannya di sisi Allah. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, semua yang ada di jagat raya ini tidak akan pernah lepas atau luput dari pengamatan Allah. Apapun yang kita lakukan, baik diketahui manusia ataupun secara sembunyi, di dalam ruangan dengan 7 lapis tembok, atau bahkan di dalam perut sekalipun, Allah dia pasti akan mengetahuinya. Selanjutnya pesan yang keempat, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kemuliaan seorang mukmin itu ada pada bangunnya di malam hari dan keperkasaannya dilihat dari ketidakbutuhannya terhadap manusia. Semua bentuk ibadah mahdoh dalam jenis apapun ma'asyiral muslimin rahimakumullah, semisal salat, sujud, sedekah, infak, zakat, haji, banyak orang bisa melakukannya, bahkan orang fasik sekalipun. Tapi ada satu ibadah yang hanya bisa dilakukan oleh orang soleh dan tidak akan pernah bisa dilakukan oleh orang fasik, zalim atau munafik. Ibadah itu bernama qiyamul lail. Sanggup berlama-lama beribadah di malam hari, bermunajat memohon ampun dengan mencucurkan air mata pada saat manusia terlelap di alam mimpi, tidak atas paksaan siapapun, murni ketertarikannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, keperkasaan seseorang adalah ketika tidak berharap apapun pada manusia. Istighna'uhu 'anil nas. Segala hal yang kita sandarkan kepada selain Allah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika tidak terwujud, seringkali akan berujung kepada kekecewaan kita. Tetapi ketika kita menyerahkan semua urusan kepada Allah, maka apapun yang terjadi, kita tidak akan kecewa. Karena kita yakin ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, bahwa apapun yang Allah berikan kepada kita, semua itu tentu yang terbaik untuk kita. Akhirnya, semoga Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada kita, sehingga kita akan bisa untuk melaksanakan pesan atau wasiat daripada malaikat Jibril alaihi salam
kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang intinya tidak lain adalah untuk kita umatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa, demi waktu, kata Allah, bahwa sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam suatu kerugian, kecuali yang ada pada diri mereka 4 perkara. Yang pertama, mereka beriman kepada Allah. Yang kedua, mereka buktikan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut dengan mereka melaksanakan amal soleh, yakni dengan mereka melaksanakan apa-apa yang Allah perintah dan senantiasa menjauhkan diri dari apa-apa yang Allah larang. Dan termasuk satu di antaranya adalah berusaha untuk melaksanakan pesan atau wasiat dari malaikat Jibril alaihi salam tersebut. Kemudian yang ketiga, mereka antara satu dengan yang lainnya, mereka akan senantiasa saling menasihati di dalam kebaikan. Dan yang keempat, mereka antara satu dengan yang lainnya akan senantiasa saling menasihati dalam kesabaran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillah amarona bil ittihadi wal ihtisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfirati rabbil alamin wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihil musabbihati bi qudsihi faqala ta'ala fi kitabihil karim inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Wardallahumma ala arba'atil khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa an sa'iri ashabi Rasulillahi ajma'in wa anit tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih jami'a ulatil muslimin. Allahumma aslih jami'a ulatil muslimin. Allahumma aslih jami'a ulatil muslimin wansuril islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin wa a'li kalimataka ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya rabbal alamin. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma rzuqna imaman adilah. Allahumma rzuqna imaman adilah. Allahumma rzuqna imaman adilah. Wa bifadlika ya Allah istajib du'aana wasfi amradana wa farrij hammana wa wasi' arzaqana wa yassir umurana wa qadi bifadlika hawaijana warham amwatana. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi
ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azima yazkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wad'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله